Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وقال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال النبي صلى الله عليه وسلم النور إذا دخل القلب انفسخ قيل يا رسول الله هل لذلك من علم يعرف قال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله أو كما جاء في الحديث. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang telah memilih kita menjadi bagian orang yang beriman. Nikmat yang begitu besar, tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada hambanya melebihi nikmat iman, nikmat Islam. Kalau orang itu Islam, kalau orang itu beriman, maka dia ini adalah penduduk surga yang sedang mampir sebentar di dunia, nunggu panggilan untuk dinikahkan dengan bidadari nan cantik jelita yang diciptakan oleh Allah dari za'faran. Khuliqna min za'faran.
yang tidak ada asemnya sama sekali. Andaikan bidadari tidak mandi pun, selamanya tidak mandi pun tetap wangi. Sebagaimana za'faron, walaupun gak pernah dicuci, memang asli wangi, ya tetap wangi saja. Kalau orang tidak beriman, maka dia ini adalah orang celaka. Dia tinggal menunggu panggilan untuk menerima kecelakaannya yang abadi di neraka, yang panasnya tidak bisa diukur dengan panasnya api yang di dunia ini. Begitu panasnya api neraka, sampai api dunia selalu saja doa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai aku dimasukkan ke neraka lagi. Api dunia ini nggak tahu cucu atau buyut atau keturunan keberapanya api neraka. Itu ketakutan sekali kalau dia nanti dikembalikan lagi ke neraka. Andaikan orang-orang di neraka dikeluarkan, kemudian dimasukkan di api dunia, tentu dia akan tidur nyenyak melebihi nyenyaknya orang tidur waktu bayan. Nyenyak banget, Masya Allah. La ilaha illallah. Api neraka itu luar biasa para hadirin. Ujung kaki kesentuh, ujung tubuh yang lain yaitu kepala langsung mendidih. Yang mana daging, kulit, aliran darah ini bukan penghantar panas yang baik. Biasanya kalau di dunia ini kita manggang paha ayam, ujungnya kita masukkan di bara api, ujungnya kita pegang, sama sekali tidak panas para hadirin. Tapi kalau api neraka saking panasnya, ujung kesentuh, ujung yang lain langsung membara. Kadang-kadang orang guyon, ora apa-apa mlebu neraka, sing penting kok akhire swarga. Ora apa-apa ndasmu kuwi. Ini serius neraka itu. Kesentuh ujungnya mendidih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman itu difirmankan oleh Allah lewat nabinya, lewat sabda-sabda nabinya, bahwa iman itu kalau Allah tampakkan adalah berupa cahaya yang Allah akan masukkan kepada hambanya yang dipilih oleh Allah. Bisa masuk, maknanya bisa keluar juga. Berapa banyak ceritanya para sahabat mimpi badannya kemasukan cahaya, paginya beriman. Berapa banyak ceritanya orang-orang dulu mimpi keluar cahaya dari badannya, ternyata akhirnya murtad. Iman itu hadiah dari Allah, yang Allah hadiahkan kepada hambanya yang Allah pilih. Maka begitu nur imannya masuk, maka hati itu terjadi perubahan. Dia siap untuk menerima aturan-aturan yang sebelumnya tidak siap dia terima. Yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kurang lebihnya, kalau nur iman ini masuk di hatinya seseorang, maka hatinya seseorang akan menjadi longgar untuk menerima aturan-aturan Islam. Maka kalau orang menerima sebagian aturan Islam dengan berat, menerima sebagian arahan agama dengan berat, ini berarti nur hidayahnya ada masalah. Karena orang beriman itu yakin dengan sebenar-benarnya
bahwa aturan Allah itulah aturan yang pasti menguntungkan. Kok ada orang beriman berat mengamalkan aturan Allah, berarti imannya ada masalah. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW ditanya, kalau nur iman sudah masuk di hatinya seseorang, apa ada tandanya ya Rasulullah? Ada. Yang pertama adalah at-tajafi an daril ghurur, tidak tergiur dengan dunia. Mungkin dunia dia miliki, mungkin dunia di tangannya, mungkin kekuasaan dia di posisi yang tertinggi, tapi dia sama sekali tidak tergiur dengan perkara-perkara tersebut. Hal-hal tersebut akan dia atur sesuai dengan imannya. Maka pimpinan-pimpinannya orang beriman, para nabi, para rasul, kondisinya macam-macam. Ada yang raja, ada yang rakyat, ada yang menteri ekonomi, ada yang panglima perang. Ada yang punya kaum yang banyak, ada yang sama sekali nggak punya kaum. Tapi beliau-beliaunya adalah pimpinan-pimpinan hidayah, pimpinan-pimpinan kesuksesan, mengamalkan seluruh perintah agama dengan sempurna, tidak ada kurangnya sama sekali. Sama sekali kondisinya yang macam-macam tidak merubah mengatur hidupnya 24 jam sesuai dengan amanah dari Allah, sesuai dengan ridhonya Allah. Maka orang itu kalau sudah imannya benar, mau di posisi apapun tidak masalah, asalkan Allah ridho. Nggak punya teman nggak masalah, punya teman alhamdulillah. Nggak punya harta nggak masalah, punya harta alhamdulillah. Kena duri dapat pahala, merontokkan dosa tidak terkena juga dapat pahala. Kalau orang sudah beriman, para hadirin, 24 jam dia ini untung terus. Maka untuk mengganti harganya iman, yang dengan sebab iman dia ini beruntung 24 jam sampai umur kapanpun, dengan sebab iman itu dia akan terus membawa imannya, maka orang-orang beriman nanti dibalas dengan keberuntungan yang abadi selama-lamanya di surga sana. Karena di dunia sebetulnya dia ini dengan sebab imannya sudah beruntung 24 jam. Kapan aja mati surga, kapan aja mati bidadari, kapan aja mati kenikmatan surga, kapan saja mati masuk kuburan raudhatun min riyadil jinan. Orang beriman. Maka tidak ada nikmat yang lebih tinggi, lebih fitur kita hargai dan kita rawat, kita lindungi, kita perjuangkan, melebihi nikmat iman dan nikmat Islam. Tanda kedua, al-inabah ila daril khulud. Orang iman dengan sebab imannya yakin dunia ini adalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Maka semua yang dia kerjakan di dunia ini selalu dia mempertimbangkan ini harus mengandungi keuntungan akhirat. Ngomong yang menguntungkan akhirat, diam yang menguntungkan akhirat, makan yang menguntungkan akhirat, enggak makan yang menguntungkan akhirat, minum yang menguntungkan akhirat, enggak minum pun yang menguntungkan akhirat, nikah yang menguntungkan akhirat, tidak nikah juga yang menguntungkan akhirat. Pertimbangannya akhirat, akhirat, akhirat. Ada seorang ulama, dia ini umurnya sudah cukup, sudah sangat alim, tidak mau menikah. Kenapa antum tidak menikah, Syekh?
teman-teman antum sudah pada menikah. Maka beliau mengatakan, saya ingat sabda Nabi, nanti hari kiamat orang yang paling ringan hisabnya adalah orang yang ringan bebannya, orang yang sedikit hartanya, tidak punya istri lagi. Saya khawatir kalau saya beristri membebani saya nanti di akhirat. Saya sendirian aja ini sudah banyak kelemahan, apalagi double. Ada lagi seorang ulama yang mana dia ini sudah sakit keras. Maka dia bilang pada murid-muridnya, nikahkanlah aku. Syekh antum sudah sakit parah, mungkin umurnya nggak panjang lagi. Nggak apa-apa, saya sebentar lagi mau sowan kepada Allah. Saya merasa sangat tidak sopan kalau saya sowan kepada Allah sementara saya nggak punya istri. Karena dengan sebab istri orang itu masuk dalam asbab untuk memproduksi orang-orang beriman. Nikmat yang terbesar terproduksi gara-gara pernikahan. Masa saya menjelang wafat terus nggak punya asbab itu, malu saya dengan Allah, berangkat ke akhirat nggak punya istri. Kita ini sudah banyak ngambil keputusan para hadirin. Ribu-ribu keputusan kita ambil tiap hari, bahkan tiap jam. Maka bagaimana kita tingkatkan setiap keputusan itu pertimbangannya akhirat. Apa alasan kamu ngantuk waktu bayan? Saya ingat hadis Pak, di antara hamba Allah yang disukai oleh Allah adalah sudah ngantuk-ngantuk tapi tetap dalam kebaikan. Ya silakan aja. Masya Allah. La ilaha illallah. Apa yang kira-kira kita enggak siap untuk pasti untung akhiratnya, jangan kita kerjakan berarti. Inilah tanda nur hidayah masuk dalam hatinya seseorang. Pertimbangannya itu akhirat. Wal isti'dadu lil maut qabla nuzulihi. Tanda hidayah masuk dalam hatinya seseorang adalah dia siap mati sebelum mati. Ya Rasulullah, apakah ada di kalangan umat engkau yang wafatnya bukan dalam medan perjuangan, yang wafatnya bukan wafat syahid, tetapi dia dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid? Ada, yaitu umatku yang minimal setiap hari ingat kematian 20 kali. Ini diantara ijazah dari Nabi untuk umat. Bagaimana umat itu punya wiritan, namanya wiritan ingat mati. Masya Allah. Dan dalam riwayat hadis yang lain, Nabi bersabda kurang lebihnya, orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang persiapan mati. Dan orang itu persiapan mati tandanya banyak ngomong mengenai mati. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ini standar kecerdasan dari yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa nundukkan nafsunya, nundukkan dirinya. Karena diri kita ini para hadirin secara umum, kalau diikuti itu ngajaknya itu merosot maksiat, melanggar, ngawur, itulah nafsu kita para hadirin. Maka kita tundukkan, biar tunduk kepada aturan Islam, biar untung ke untung, dari pahala ke pahala, dari nikmat surga ke nikmat surga, karena kita mempraktekkan Islam dengan semaksimal mungkin. Insyaallah kita semuanya niat. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia amal untuk selepas kematiannya. Maknanya kalau orang nggak bisa nundukkan nafsunya dan tidak persiapan mati, orang ini nggak cerdas para hadirin. Walaupun bermacam-macam prestasi dunia dia dapatkan, gelar-gelar macam-macam dia dapatkan, tetapi kalau dia tidak persiapan mati, ini belum orang cerdas.
Wong jelas dunia mau dia tinggal, akhirat mau dia datangi. Yang dipikir yang mau ditinggal, terus yang didatangi sama sekali nggak dipikir. Bagaimana bisa dikatakan pinter para hadirin? Maka diceritakan oleh para ulama telah terjadi kemerosotan amal di kalangan para tabi'in. Masjidnya kurang makmur, majelis-majelis taklim kurang makmur, medan-medan perjuangan kurang makmur. Maka Allah pilih seorang pimpinannya umat Islam dari keluarga besar Bani Umayyah, keluarga besarnya iparnya Nabi, keluarga besarnya Sayyidina Muawiyah, seorang yang bernama Umar, putranya Abdul Aziz. Secara nasab dari pihak laki-laki beliau orang Quraisy, dari keluarga besarnya Bani Umayyah, keluarga besarnya Sayyidina Muawiyah. Yang mana Sayyidina Muawiyah ini adalah salah satu iparnya Nabi dan salah satu tim yang nulis Quran sekarang. Dari arah ibu, beliau adalah cucunya, putrinya seorang wanita penjual susu, putri yang begitu sholihah, yang mana dengan sebab kesolihahannya dia diajak ibunya untuk tidak jujur dalam menjual susu, dia tidak mau. Akhirnya Sayyidina Umar mendengar kesolihahan wanita ini, beliau pulang ke rumah. Siapa anakku yang siap nikah? Ini ada wanita solihah ini cocok untuk jadi istri idaman ini. Kalau kita ini cari istri, cari ketakwaannya, cari takutnya dia kepada Allah. Maka akhirnya putra beliau yang bernama Al-Qasim bilang, siap menyambut takaza. Akhirnya terjadi pernikahan, akhirnya terjadi putra atau putri, akhirnya dinikahi oleh Abdul Aziz, akhirnya keluarlah Umar bin Abdul Aziz. Yang mana di darahnya Umar ini ada unsur-unsur kesolehan yang terwariskan dari Sayyidina Umar, kata para ulama. La ilaha illallah. Di jidat beliau ini ada bekas luka. Di jidat beliau ini ada bekas luka karena kesepak kuda. Ini telah masyhur di kalangan keluarga Bani Umayyah, wabil khusus keluarganya Abdul Aziz ini telah masyhur. Nanti akan muncul dari salah satu cucunya Umar yang akan jadi pimpinan yang begitu berkah, tandanya kepalanya kesepak kuda. Maka waktu kecil Umar ini dimomong oleh pembantunya, dekat-dekat dengan kuda, disepak langsung luka. Pembantunya ketakutan, mati saya ini, mati ini anaknya raja, tak ngomong malah disepak kuda ini, Masya Allah. Maka begitu dilaporkan kepada ayahnya yaitu Abdul Aziz, ayahnya malah sujud syukur, alhamdulillah, semoga ya ini yang dijanjikan akan jadi pimpinan kebaikan, semoga Umar ini. Ternyata benar, akhirnya Umar menjadi pimpinan yang jadi asbab masyarakat Islam waktu itu bersemangat lagi mengamalkan agama, bersemangat lagi untuk menyempurnakan iman dan amalnya. Yang diantara jasa beliau dalam pemerintahannya adalah beliau memerintahkan secara resmi semua ulama yang tahu mengenai hadis-hadis Nabi supaya menulisnya, supaya membukukannya, supaya hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi tidak ada yang tidak sampai kepada umat. Maka semua penulisan-penulisan kitab hadis yang ada sekarang ini
tidaklah lepas dari keberkahan cucunya Sayyidina Umar yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Beliau melihat kemerosotan amal di kalangan umat Islam. Umat Islam kok amalnya merosot, masjidnya kurang makmur, tempat-tempat perjuangan kurang makmur. Ini berarti terjadi kemerosotan kecerdasan ini. Maka perlu ada gerakan mencerdaskan umat. Bukan diberi vitamin khusus atau diberi gizi yang lebih, atau diberi olahraga khusus. Ini orang-orang kurang cerdas nih gara-gara kurang persiapan mati. Maka beliau membuat majelis yang beliau buat selepas isya awal sampai azan subuh. Isi majelisnya adalah mudzakarah persiapan mati. Beliau memanggil para ulama, memanggil para umara, beliau memanggil tokoh-tokoh masyarakat, beliau memanggil pedagang-pedagang, semuanya diajak untuk fikir bagaimana kita ini banyak ngomong mati dan kita persiapan mati dengan sungguh-sungguh. Hiasan majelis beliau adalah orang nangis, pingsan, bahkan kalau perlu wafat di majelis beliau itu, masya Allah. Maka akhirnya dalam masa 2 tahunan masyarakat menjadi semangat lagi amal agama karena sudah jadi cerdas. Mati jadi cerdas. Mati itu para hadirin sepupunya ngantuk. Orang yang ngantuk itu sudah dekat dengan mati. Ngantuk itu semacam lowbat itu, baterainya sudah mulai lemah. Bisa kembali bisa tidak, masya Allah. Bisa ngecas lagi bisa tidak, masya Allah. Maka nanti di akhirat, ketika kita sudah sampai pada kehidupan yang sebenarnya, selepas kematian dimatikan, di sana sudah tidak ada orang ngantuk lagi. Maka banyak orang-orang yang didatangi kematian, mereka protes, kok enggak diingatkan dulu biar kami persiapan. Waja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian yang mengingatkan kalian mengenai kematian dan akan kedatangannya Israel. Di antaranya yang tiap hari adalah ngantuk para hadirin. Ngantuk, akhirnya ambruk, enggak bangun lagi. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, dan sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kalau di dunia ini kehidupan untuk diuji iman amal kemudian mati. Kalau kita ini sudah hidup berarti tinggal nunggu matinya para hadirin. Sudah hidup kok pengen hidup lagi? Sudah hidup ya harus jujur, kita ini memang menuju kematian. Tiap hari kita ini tambah dekat dengan kuburannya masing-masing, insyaallah. Wa idza ra'aita janazatan mahmulatan fa'lam annaka min ba'diha mahmulu. Kalau kamu melihat jenazah dipanggul, yakinilah selepas dia giliran kamu. Tumpaane kreta Jawa, rodane roda menungso, jujugane omah guwa, tanpa bantal tanpa kloso. Omahe ra ono lawange, turu ijen rening bojone. Masya Allah. La ilaha illallah. Coba kita ini biasakan mau memulai apa-apa, tengah-tengah memulai dan selepas memulai kita sebut mati duluan. Mau makan, mati. Insya Allah nanti nggak lupa doa makan.
Kita ini makan, mati. Nanti insya Allah jadi lebih hati-hati lagi. Nanti kalau saya makannya kebanyakan, akhirnya ngantuan, ibadahnya kurang, repot. Nah, selepas makan sudah sesuai makannya, wah ini mati akhirnya selepas makan, kekuatan sebab makan itu dia gunakan untuk persiapan mati. Masya Allah. Sebelum makan nyebut mati, lepas makan nyebut mati, kemudian selepas makan nyebut mati. Insya Allah kita akan makan hati-hati, karena setiap kita buat apa saja mungkin itu terakhir kita di dunia para hadirin. Insya Allah merokok gak wani. Nanti kalau pas tentang rokok mati bagaimana? Melihat yang tidak mahram, yang tidak halal nggak berani. Tengah-tengah saya melotot, Israel nyabut mata saya, sementara mata saya tertuju pada yang dimurkai Allah. Oh, alangkah ruginya saya. Masya Allah. Jadi pejabat jadi benar dan pintar, jadi rakyat jadi benar dan lurus. Karena semuanya pikirannya persiapan mati. Apa yang merugikan selepas mati tidak akan dikerjakan. Akfiru dzikra hadimil ladzat fa innahu yukaffiru dzunuba wa yuzahidu fid dunya aw kama jaa fil hadits. Perbanyaklah kalian mengingati perkara yang menghancurkan seluruh kenikmatan. Jadi kalau orang itu ingat mati, langsung nikmat-nikmat dunia itu berkurang rasanya. Pengantin baru ingat mati, langsung berkurang. Mobil baru ingat mati, berkurang. Rumah baru ingat mati, berkurang. Punya teman baru ingat mati, jadi semuanya jadi seimbang para hadirin karena itu banyak ingat mati. Sesungguhnya ingat mati akan menyebabkan orang-orang itu terhapus dosa. Yumahisul dzunub. Di antara maksudnya kalau orang itu banyak ingat mati, akhirnya nggak menunda taubatnya para hadirin. Kita ini menunda taubat nanti perasaannya mati kita itu nanti para hadirin. Wa yuzahidu fid dunya. Dan ingat mati itu menyebabkan orang itu tidak tergoda dengan dunia. Orang itu boleh saja punya dunia para hadirin, tapi jangan sampai dia ini diatur oleh dunia. Bagaimana dunia yang dia atur? Ada seorang ulama ditanya, Pak, bagaimana sih hukumnya melihat bola? Hukumnya main sepak bola itu gimana sih Pak? Orang yang main bola itu terbagi dua, katanya. Satu untuk olahraga, akhirnya dia bermain bola, yaitu olahraga sehat bagus. Bagian dari menunaikan hak badan adalah olahraga. Yang repot tuh kalau sebaliknya, bola memainkan dia itu loh. Akhirnya sholat inget bola, akhirnya sujud inget bola, akhirnya tinggal bal-balan oleh bola. Ini repot itu, yang nggak benar itu. Kamu itu sepak bola apa disepaki bola? La ilaha illallah. Fa innahu yumahisud dzunub wa yuzahidu fid dunya. Maka dulu di sana di negeri Mesir ada seorang ulama besar yang begitu barokah ilmunya, barokah wiridnya, barokah amalan-amalannya, yang amalan yang gak putus-putus diamalkan umat sampai sekarang. Abul Hasan Asyadzili rahimahullah. Beliau ini terkenal doa-doanya luar biasa. Di antara yang sampai kepada negeri kita adalah Hizbul Bahri dan Hizbul Nasri. Yang mana dulu waktu mondok biasanya kalau santri mondok kok belum amalannya Abul Hasan Asyadzili ini masih kurang bekal perjuangannya. Hizbul Nasr
dibaca untuk mendatangkan pertolongan Allah, dipuasai. Selepas selesai puasa dicoba, tiupkan di kopi, kemudian kopinya diminum, kok keluarnya kopi, oh berarti hizib nasrnya sudah makbul ini. Berarti kesentuh dengan hizib nasr, ginjalnya nggak bisa proses, tetap utuh. Tiupkan ke minyaknya dibalurkan ke tubuh, ditembak laka-laka, ditombak mengingis, diwei duit matur suwun. Masya Allah. Abdul Hasan Asyadili, Hizbul Bahar, dia mengatakan, saya ketemu Nabi, ini lafaz-lafaznya Hizbul Bahar ini semuanya sudah disetujui oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Andaikan waktu Mongol masuk Baghdad ada satu aja orang di Baghdad baca Hizbul Bahar, orang Mongol nggak bisa masuk ke Baghdad. Maka beliau ini kesukaannya berbeda dengan umumnya ulama. Beliau ini punya istana-istana yang lebih mewah melebihi istananya para raja. Dan beliau punya hidangan-hidangan yang lebih mewah melebihi hidangannya para raja. Maka ada teman beliau ini protes dengan apa yang beliau buat. Maka dia datang ke tempat beliau. Maka beliau melihat teman saya ini kok mau protes pada saya, nggak apa-apa. Maka beliau datangkan kereta kudanya yang termahal dan kudanya yang termahal. Temannya diajak naik, ayo keliling-keliling lihat tempat saya yang indah-indah. Sebelum naik diberi minuman yang sangat mahal di gelas yang sangat mahal, kemudian minumannya tadi diisikan di gelas tadi penuh, mepet dengan ujungnya, mepet dengan yang paling atas, sudah hampir meluap, hampir penuh. Maka beliau membawa temannya tadi dengan kereta dengan begitu cepatnya. Akhirnya temannya yang tahu harganya minuman tadi sibuk untuk menjaga minumannya sampai nggak sempat nengok kanan dan tidak sempat nengok kiri. Akhirnya Abdul Hasan Asyadili tanya pada temannya, gimana Kang, tempat saya bagus enggak? Maka temannya bilang, mana sempat melihat kamu ngebut bawa keretanya, ini sayang sekali minumannya kalau tumpah. Maka beliau, begitulah kalau hatinya orang itu sudah tahu harganya iman. Dunia-dunia sekelilingnya itu sama sekali nggak menarik bagi dia. Yang penting iman saya selamat, iman saya selamat. Ini harta yang bagus-bagus itu bukan untuk saya. Biar saya ini bisa dakwah pada segala kalangan termasuk raja-raja. Biar raja itu kalau kesini bisa minder, akhirnya bisa saya naik nasihati. Bukan saya minta duit pada mereka, malah kalau perlu tak beri duit ke raja-raja itu. La ilaha illallah. Kadang-kadang orang itu nggak punya dunia berhenti, tapi hidupnya itu habis untuk mikir dunia. Ngitung uangnya tetangganya, mobilnya tetangganya, mobilnya orang yang tidak kenal, lewat regani piro yo, carane tuku piye ya, masya Allah, kreditnya berang tahun, masya Allah. Hidupnya habis untuk mikir duit, sementara dia ini sama sekali nggak punya duit. Ini namanya orang cinta dunia tapi nggak dapat dunia. Ada orang tuh dunianya banyak tapi sama sekali dunia tidak masuk di hatinya. Nah, biar kita ini miskin atau kaya tidak tergoda dengan dunia, isilah amalan kita dengan banyak ingat mati. Mati, 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 mati. La ilaha illallah. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang telah memilih kita menjadi umatnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Kaunain, pimpinan dunia akhirat, Sayyidus Thaqalain,
pimpinannya jin dan manusia. Sayyidu wuldi Adam, pimpinannya seluruh manusia. Hamilu liwa'il hamd, satu-satunya yang nanti di akhirat beliaulah yang membawa bendera, namanya bendera pujian. Siapa aja yang melihat beliau akhirnya semuanya memuji-muji beliau. Ini orang yang paling terpuji dari kalangan makhluknya Allah. Sahibus syafa'atil kubra, satu-satunya makhluknya Allah yang diberi izin untuk mensyafaati yang terbesar, mensyafaati orang-orang yang hadir di mahsyar, muslimnya dan kafirnya disyafaati oleh Rasulullah supaya cepat diproses, dihisab oleh Allah. La ilaha illallah, yang mana semua kebaikan di dunia ini asalnya adalah, asbabnya adalah dari yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Gimana itu kronologinya para hadirin? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah kita sering ngulang lagi bahwa nyawanya dunia ini para hadirin adalah orang-orang beriman. Kalau di dunia ini nggak ada orang beriman, dunia ini langsung mati, runtuh semuanya para hadirin. Langitnya runtuh, bulannya runtuh, mataharinya runtuh, buminya juga rusak para hadirin. Dan orang-orang beriman ini asbabnya datang ke dunia ini adalah karena dibawa oleh risalahnya para nabi, para rasul, oleh Nabi Adam, oleh Nabi Sis, oleh Nabi Nuh, oleh nabi-nabi yang telah dikirim oleh Allah ke dunia ini membawa iman. Iman asbabnya adalah para anbiya. Dan sebelum Allah ciptakan seluruh nabi, seluruh rasul, Allah telah putuskan bahwa yang mulia Nabi besar Muhammad SAW telah menjadi nabi, sedangkan Nabi Adam belum diciptakan lagi. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi, yang mulia Nabi besar Muhammad SAW ditanya, ya Rasulullah, mata wajabat akan nubuwah? Ya Rasulullah, kapan Allah telah tentukan, pastikan engkau jadi nabi? Wa adamu bainar ruhi wal jasad, aku telah ditakdirkan oleh Allah untuk jadi nabi, sedangkan Nabi Adam antara nyawa dan jasadnya belum dirangkai lagi. Maka wujudnya orang beriman mulai zaman Nabi Adam, dan selepasnya sampai akhirnya orang beriman di akhir zaman ini, semuanya adalah sebab nabi kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, orang yang lemah imannya, paling lemah imannya di dunia tinggal dia saja para hadirin. Dengan sebab dia seluruh dunia dapat manfaat tidak terjadi hari kiamat. Maknanya berkahnya imannya orang yang beriman, yang paling lemah imannya, yang ngantuan waktu dengarkan bayan para hadirin, yang bolosan waktu ngaji. Ini telah menyebabkan seluruh dunia dapat kebaikan dari iman dia. Batunya dapat, airnya dapat, burungnya dapat, langitnya dapat, mataharinya dapat, bulannya dapat, bintangnya dapat, muslimnya sudah gak ada, tinggal dia, kafirnya dapat, hewannya dapat, masya Allah, udaranya dapat. Maka orang yang beriman yang paling lemah imannya telah berbuat baik kepada seluruh dunia. Dan orang itu kalau berbuat baik minimal akan dibalas 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. Siapa yang buat satu kebaikan, maka Allah akan balas minimal 10 kali lipat. Maka dia telah berbuat baik ke seluruh dunia, maka minimal upah untuk dia surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Itulah diantara sebabnya kenapa kok orang beriman paling kecil imannya, paling lemah imannya, surganya minimal 10 lipat.
kali dunia karena dia telah berjasa kepada seluruh dunia. Bagaimana kalau orang tadi orang yang soleh, orang yang setiap selepas sholat baca ayat kursi, para hadirin, Allah akan beri keberkahan pada dia, penjagaan pada dia, hartanya, tetangganya pun dapat barokah penjagaan. Bahkan kalau orang itu ahli masjid, rajin sholat jamaah, dengan sebab dia tetangganya ke kanan ke kiri depan belakang 40 rumah minimal dapat penjagaan dari Allah dengan sebab seorang yang soleh tadi, para hadirin. Maka zaman dulu itu rumah yang mahal pertimbangannya tetangganya soleh apa tidak. Walaupun rumahnya bagus, fasilitas lengkap, kok tetangganya orang nggak jelas, maka rumah itu nggak laku, para hadirin. Khawatir tetangganya kena azab, dia ikut-ikutan kena, para hadirin. Masya Allah. Tapi kalau tetangganya orang soleh, walaupun gubuk reot, harganya bisa lipat-lipat mahalnya, karena akan dapat keberkahan penjagaan dari kesolehannya orang soleh itu. Apa gunanya rumah mewah ternyata kena musibah? Apa ruginya gubuk reot kalau ternyata tentram, damai, dan berkah? Masya Allah. Satu orang beriman yang lemah imannya begitu besar pahala yang dia dapat. Bagaimana kalau dia ini seorang sahabat, yang mana sahabat ini setiap orangnya adalah pimpinan hidayah. Kita ikut sahabat siapapun pasti dapat hidayah. Ini satu prestasi yang hanya didapatkan oleh umat Nabi yang awal, yaitu sahabat. Di sahabat itu nggak ada yang tidak bermutu. Maka sahabat ini telah disiapkan oleh Allah untuk menyerap risalah, untuk menyerap tugas-tugas dari Nabi. Seluruh sahabat nggak ada satu pun yang tuli, para hadirin. Kalau yang buta ada, termasuk muadzinnya Nabi tiap hari yang bergantian dengan Sayyidina Bilal, Abdullah ibnu Umi Maktum, orangnya buta, para hadirin. Sekian banyak ilmuwan dalam Islam, orangnya buta. Banyak imam-imam qiraah buta, para hadirin. Mufti-mufti buta. Ada fuqaha sab'ah, 7 ulama besar tabi'in, sebagian buta, para hadirin. Tetapi kalau tuli, para hadirin, itu menyebabkan orang itu bisa salah paham untuk memahami informasi di alamnya manusia ini. Orang itu gak usah tuli, para hadirin, ngantuk itu saja itu sering salah paham, para hadirin. Ya, kalau tuli masya Allah repot. Maka sahabat itu sekian banyaknya itu gak ada satu pun yang tuli, masya Allah. Bagaimana kalau dia ini sahabat Abu Bakar, yang disampaikan Nabi dalam hadis riwayatnya Ibnu Umar, andaikan imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat, tentu imannya Sayyidina Abu Bakar melebihi imannya seluruh umat. Nah itu terus istananya di surga dan luasnya itu seberapa itu, para hadirin, masya Allah. Bagaimana kalau dia ini adalah seorang nabi? Bagaimana kalau dia ini seorang rasul? Bagaimana kalau dia ini ulul azmi minar rusul? Bagaimana kalau dia ini pimpinannya seluruh pimpinan hidayah yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dalam hadis riwayat Tabarani, yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda, barang siapa berkata, ya Allah, balaslah Nabi Muhammad sebab jasanya kepada kami dengan balasan yang layak untuk beliau. Kalau orang bilang begitu itu, Allah akan tugaskan 70 malaikat selama 1000 hari untuk menulis omongan dia sekali tadi belum selesai nulisnya, para hadirin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Karena semua kebaikan itu rantai-rantai, ujung-ujungnya sumbernya secara asbab adalah yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Pertama, hambanya Allah yang diputuskan untuk jadi nabi, para yang jadi asbab hidayah semua. Nah kok munculnya terakhir, para hadirin? Itu sudah jadi pengaturan di dunia ini, dan nanti juga pengaturan di akhirat. Dunia dengan akhirat yang mengatur sama, yaitu Allah.
Namanya yang hebat-hebat itu munasibnya, sesuainya datangnya paling belakang para hadirin. Kalau datangnya paling depan itu jadi orang salah paham. Ini pengikut, penjaga, peserta atau siapa? Tetapi kalau yang tokoh-tokoh yang top terakhir. Namanya presiden itu datangnya terakhir. Kalau presiden datangnya awalan, ini dikira siapa? Tamu atau malah bagian roan para hadirin. Maka beliau Sayyidul Anbiya, selepas para nabi, para rasul tuntas, tidak tersisa, maka beliau diutus oleh Allah untuk jadi pimpinannya para nabi, para rasul. Ketika Mi'raj, beliau berkenalan dengan arwahnya seluruh nabi, seluruh rasul, sebaikan dengan jasadnya dan arwahnya. Ketemu dengan Nabi Idris, ketemu dengan Nabi Isa, yang lainnya dengan arwah-arwahnya. Beliau berbicara dengan arwahnya para anbiya, berbicara dengan arwahnya Nabi Nuh, berbicara dengan arwahnya Nabi Adam, berbicara dengan arwahnya Nabi Ibrahim, Masya Allah, berbicara dengan arwahnya Nabi Musa. Para nabi, para rasul sudah jadi arwah-arwah, tapi masih terus mikir umat, mikir umat, mikir umat para hadirin. Kadang-kadang orang itu sudah merasa jos, fikir umat, fikir umat sampai mati. Nah, itu belum jos. Sudah selepas mati pun masih mikir umat. Maka Nabi Musa risau, mikirkan umat Muhammad yang diberi perintah untuk sholat 50 kali dalam sehari semalam. Maka beliau usul, ya Rasulullah, Nabi Muhammad, usul lagi kepada Allah, umat kamu gak kuat. Bani Israel yang kuat-kuat aja itu ibadahnya seminggu hanya berapa kali, gak kuat. Maka usul sampai akhirnya dari 50 menjadi 5 kali. Ini berkahnya usulannya Nabi Musa. Nabi Musa berjasa kepada umat Muhammad supaya umat Muhammad dapat diskon urusan sholat. La ilaha illallah. Tidak ada nabi yang umatnya lebih banyak selepas umat Muhammad melebihi Nabi Musa. Dan tidak ada nabi yang lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran melebihi Nabi Musa. 130 sekian kali Nabi Musa disebutkan dalam Al-Quran. La ilaha illallah. Ini para nabi, para rasul diceritakan oleh nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Al-anbiya wahya fi kuburihim yusallun. Para nabi, para rasul adalah orang-orang yang hidup di kubur-kubur mereka. Mereka mengerjakan sholat, yang mana diantara isinya sholat adalah doa hidayah untuk umat. Ini kesibukannya para nabi, para rasul di kubur-kuburnya. Ra'aitu Musa yusalli fi qabri. Aku melihat Musa sedang mengerjakan sholat di kuburnya. Bahkan sebagian para nabi, para rasul diizinkan oleh Allah nyawanya ikut menghadiri majlis-majlis kebaikan, bahkan majlis-majlis kebaikannya umat Muhammad. Dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat sahih, kitab tersahih selepas Al-Quran, yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda, ketika aku mengerjakan haji, aku melihat Musa ikut haji bersama saya. Di nyawanya Nabi Musa ikut haji, berarti ikut ibadah, ikut doa untuk umat, ikut itu. Masya Allah. La ilaha illallah. Maka Nabi kita kenalan dengan para nabi, para rasul, dikenalkan oleh Allah dengan para nabi, para rasul. Ini loh pimpinan kalian semua ini. Dan ketika beliau ketemu dengan para nabi, para rasul, beliau ketemu sebagian para nabi, para rasul, termasuk Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain. Di sampingnya itu ada arwah-arwah umatnya yang khidmat pada beliau di langit sana, Pak. Ikut terus di samping. Nabinya di langit kesekian, dia ikut di situ juga, Pak. Masya Allah. Kemudian Nabi kita diizinkan untuk mampir ke Baitul Ma'mur, tempat ibadahnya para malaikat, Ka'bahnya langit, yang tempatnya tepat di atasnya Ka'bah. Andaikan ada sesuatu jatuh dari Baitul Ma'mur ke dunia, tentu akan tepat di atas Ka'bah. Masya Allah. Di
sana para malaikat tawaf, maka Nabi kita pun tawaf. Nabi kita ketemu sebagian umat Muhammad sudah di sana yang wafat duluan, ikut tawaf di sana berarti. Masya Allah, Masya Allah. Di sebagian sahabat Nabi sudah sampai ke sana. Masya Allah. Maka Nabi kita turun dari langit diikuti oleh semua para Nabi, para Rasul buat ijtima berarti. Masya Allah. Salat yang isinya minta hidayah, yang isinya doakan umat, yang isinya macam-macam doa, termasuk doa untuk yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kurang lebihnya begitu, diimami oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Peresmian ini loh, pimpinannya para Nabi para Rasul, ngimami seluruh para Nabi para Rasul. Lah cocoknya memang datangnya akhir. Selepas seluruh Nabi Rasul lengkap semua, terus makmum semuanya di belakangnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kalau beliau datangnya di pertengahan atau di awal nggak sesuai. La ilaha illallah. Nabinya termulia, akhirnya umatnya pun kena barokahnya. Nabinya pertama kali yang diizinkan untuk membuka pintu surga, maka umatnya pertama kali yang diizinkan untuk masuk surga. Nabinya pimpinannya hidayah yang tertinggi, maka beliau dihadiahi 2/3 surga, isinya adalah dari umat Muhammad, semoga termasuk kita. Di surga itu sudah diputuskan hidayah terbesarnya untuk umat Muhammad sampai 2/3-nya miliknya umat Muhammad, bahkan lebih. Maka kadang-kadang ada orang yang putus asa dan pengen teman-temannya ikut putus asa seperti dia. Ini sudah zaman kolo bendu. Isine wong-wong podo padu, nek ora padu ora pantes. Ini zaman sudah zaman edan, kalau kita nggak ikut edan, nami nggak punya teman. Zaman tambah akhir para hadirin, hidayah akan tambah deras turunnya dari markasnya, akan tambah banyak. Coba kita lihat, kalau kita melihat dengan pandangan husnudzon para hadirin, Masya Allah, masjid-masjid di tempat kita, masjid-masjid di luar negeri, dulunya pada kosong, sekarang pada ramai, bahkan tidak muat. Bermunculan pondok-pondok pesantren, bermunculan rumah-rumah tahfidz, bermunculan hafid-hafid baru. Masya Allah. Di mana-mana seluruh dunia. Kita mau haji, mau umrah aja udah ngantri, Masya Allah. Mau haji ngantri, mungkin ngantrinya sampai 100 tahun. Kita sudah sampai akhirat, hajinya belum berangkat. Masya Allah. Ini yang disampaikan Nabi menjadi kenyataan. Bahkan nanti akan datang satu masa seluruh umat Muhammad tidak ada yang tidak dapat hidayah, semuanya dapat hidayah. Masya Allah. Yang dipimpin oleh Nabi Isa sebagai umatnya Muhammad, ya sebagai Nabi, tidak tercopot dari kenabiannya, nggak ada Nabi dicopot berarti. Yang dipraktekkan adalah syariat Islam yang telah dibawa oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Nabi yang begitu tinggi, Nabi Isa pun bagian dari umatnya Nabi Muhammad. Masya Allah. Ikut beliau pasti sukses, pasti untung, diridhai Allah, dicintai Allah, dimaafkan dosa-dosa kita oleh Allah. Masya Allah, untung benar orang yang jadi umat Muhammad. Hadirin, tandanya orang itu bersyukur para hadirin adalah membuktikan dalam kehidupannya perkara yang dia anggap menguntungkan tadi pasti akan dia usaha raih dan dia praktekkan. Karena bersyukur itu dalam bahasa bebasnya adalah merasa diuntungkan. Maka tidak ada di dunia ini orang yang lebih bersyukur dengan nikmat iman, nikmat Islam melebihi para nabi, para rasul. Maka tidak ada di dunia ini yang lebih mempraktekkan ketakwaan dengan puncak kesempurnaan melebihi para nabi, para rasul. Selepas para nabi, para rasul, para sahabatnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW.
yang Nabi bersabda, innallaha akhtara ashabi 'alal 'alamin siwan nabiyina wal mursalin. Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabatku melebihi seluruh makhluk selain para nabi, para rasul. Maka para ulama mengatakan buktinya orang itu syukur, maknanya untung dengan Islam. Islam menguntungkan, dia akan menjadikan ketakwaan bagian yang tidak lepas dari segala keputusan hidupnya. Karena dia yakin tanpa takwa saya buntung. Maka orang-orang yang jauh dari ketakwaan sebetulnya ini ada masalah dalam iman. Dia masih merasa mempraktekkan sebagian aturan yang diridhoi Allah itu kurang menguntungkan dia. Maka kita perlu menundukkan nafsu kita dengan diikutkan kepastian, yaitu Islam yang telah dibawa oleh yang mulia Nabi besar Muhammad, dengan menata waktu kita 24 jam biar sesuai dengan apa yang diridhoi Allah, apa yang telah diarahkan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Untuk pentingnya perkara yang terpenting ini, siapa yang siap meluangkan waktu untuk keluar 1 tahun, silahkan para hadirin, insyaallah. Mari Pak, pertama kali tazkir untuk alumni pesantren, alumni daurah Pak khusus yang sudah dimusyawarahkan, boleh segera berdiri, niat dan daftarkan. Berangkatnya nanti dimusyawarahkan. Kesempatan malam Jumat, malam fikir umat. Silakan. 1 tahun pertama atau 1 tahun kedua, masya Allah, masya Allah. Silakan. 1 tahun silakan. Khusus alumni pesantren, baik yang masih ada di pondok ataupun yang sudah ada di kampung, silakan. 1 tahun silakan, termasuk 1 tahun kedua. Setelah beberapa masa dulu pernah 1 tahun. Silakan teman-teman yang sedang gerak 1 tahun pun silakan daftar lagi di tafakur ulang, masya Allah. Silakan. Mari Pak. Mari Pak. Alumni pesantren, khusus alumni pesantren, masya Allah. Alim ulama, ustadz yang sudah sekian lama belajar ilmu, kemudian meneruskan kewajibannya untuk mengajarkan dan menyebarkan ilmu di masyarakat. Mari Pak, supaya kejahilan di tengah-tengah umat bisa sirna karena kedatangan orang-orang alim di tengah masyarakat termasuk. Mari jemaah sekalian, mari. Setahun. Silakan daftar. Hanya 1 tahun, masya Allah. Masih lama mondoknya, masya Allah. Hanya 1 tahun aja. Setahun ya mas sekalian. Mari Pak, mari. Sudah 8 tahun, 10 tahun di pesantren. Nah, sekarang menyebarkan ilmu kepada seluruh umat. 1 tahun ya mas sekalian. Hanya 1 tahun ya mas. Mari. Mari Pak, berdiri Pak. Silakan. 4 bulan negeri jauh, masya Allah. 4 bulan negeri jauh. Berikutnya 4 bulan negeri jauh sekalian. 4 bulan negeri jauh. Undangan kepada kita untuk kita datang ke negeri-negeri yang dimana kita satu suku dengan kita, yaitu di Suriname jemaah sekalian ya. Di Suriname menunggu kita. Mari jemaah sekalian. Jamaah 4 bulan negeri jauh Suriname jemaah sekalian. Mari. Diharapkan masa kita bagaimana terus menerus ada orang Jawa ada di sana untuk mendakwahkan agama di sana. Mari Pak, yang niat. Wong Jawa ngenteni awake iki ambak ten mriku. Jawane cocok karo Jawa Timur, kasar tambah paham. Nek kekalusan ora paham. Basa tebangan, bangsane wong Boro, bangsane wong Tule. Wong ya wong Jawa ngoko. Monggo kanggo wong Jawa, pas kanggo wong Boro nih. Monggo. Jamaah pas kanggo wong Boro. Ora halus sithik gak paham para hadirin, masya Allah. Monggo Pak. Niat dulu Pak. 4 bulan niat dulu. Hanya 4 bulan aja, masya Allah. Negeri jauh, termasuk ke Jepang ya mas kalian. Masya Allah. Mari Pak ke Jepang, ke Mekah, Madinah, semua negeri masih mengharapkan kedatangan kita. Dan kita perlu datang kepada mereka untuk menunjukkan tanggung jawab kita sebagai pewaris daripada kerja kenabian yang kami punya. Mari Pak, 4 bulan lagi jauh. Kemudian juga 4 bulan ke Pakistan dan ke Bangladesh. Mari jemaah sekalian, sudah terbuka. Sebagian kawan kita sudah pernah ke sana. Kesempatan kita belajar usaha kawan dengan masa kita ke Bangladesh dan Pakistan.
Pakistan atau Bangladesh, insyaallah. Mari Pak, mari. Niat dulu. Niat dulu. Ada takdirnya. Monggo insyaallah. Silakan insyaallah. Nggih. Dari kawan setahun yang sedang bergerak, ada yang niat Pakistan dan Bangladesh, silakan berdiri Pak. Bertepatan nanti tanggal 10 Januari ada ijtima di Tonggi, jamaah sekalian, di Bangladesh. Mari Pak. Mari silakan berdiri. Berikutnya adalah 4 bulan 40 hari dalam negeri atau berapa hari saja. Mari jamaah sekalian. 4 bulan 40 hari dalam negeri, jalan kaki, jalan mobil, masya Allah. Mari dari Pondok silakan. Monggo insya Allah. Dari luar daerah juga bisa Pak, keluar dari Temboro. Dari luar daerah yang ada di sini boleh daftar di tim taskil dan diberangkatkan dari Temboro. Mari Pak. Mari. Baru pulang 202 jamaah daripada santri-santri kita untuk bergerak ke seluruh Nusantara. Nah, sekarang kesempatan adalah orang-orang awam, orang kampung. Mari Pak, diteruskan berkelanjutan. Mari Pak. Dari masjid ke masjid, para hadirin, monggo masya Allah. Dari suasana hidayah ke suasana hidayah, suasana malaikat, masya Allah. Mari, masya Allah. Berapa hari saja? Mari Pak, 4 bulan 40 hari. Mari Pak, berdiri. Langsung yang berdiri langsung ke depan jemaah. Semua sekalian. Masya Allah. Kita semangat dan menjadi asbab semangatnya kawan-kawan kita. Maka kita akan borong pahalanya. Mari jemaah sekalian. Mari. Berdiri langsung aja maju ke depan jemaah sekalian. Mari. Mas surat masya Allah. Mas surat kita bawa istri kita untuk berjuang fisabilillah. Masya Allah. Nabi kita bergerak 25 kali selama di Madinah, selalu melibatkan istri beliau untuk ikut bergerak fisabilillah. Masya Allah. Masya Allah. Mari Pak, berdiri langsung ke tim taskil. Mari. Yang sebelah utara Pak, sebelah selatan banyak yang berdiri. Daftar ke tim taskil Masturat jemaah sekalian. Masya Allah. Insya Allah semuanya niat insya Allah. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.